Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah ya kita berjumpa kembali di channel ini. Alhamdulillah ya. Saat ini sekarang ini saya, masya Allah ini ya, kedatangan tamu dari luar kota ini ya. Beliau adalah Pak Jo ya, insya Allah alumni pelatihan Bekam berhologram PBI di Lebah Mas. Pada masa itu tempatnya masih di Jalan Muhammad Yamin 24 ya. Iya. Sekitar mungkin 2020-an lah ya. Iya. Gitu. Nah, alhamdulillah ya ini dari awal beliau belajar ya, kemudian membentuk kepanitiaan dan ada pelatihan Bekam ya di Wonosobo ya, di Hotel Ikhwan. Dan sampai sekarang itu lama ini nggak jumpa. Nah, alhamdulillah ini ada program terkait kopdar ya, bertemunya antara saya sebagai pemateri dengan para alumni ya, alumni Bamas yang kami ajari ya. Dan ini baru perdana ya. Alhamdulillah tempatnya di pusat Purwokerto ya, Karangklesem, ini di Purwokerto Selatan ya, di Karangpucung Tusoleh ini. Nah, silakan Pak Jo untuk memperkenalkan diri, kemudian kapan alumni kapan ya, nanti saya tanyakan berikutnya. Ya. Monggo silakan perkenalkan diri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Awal memperkenalkan, nama saya Rumijo. Itu panggilan sama teman-teman biasa Pak Jo juga, itu jadi lebih akrab gitu. Itu Pak Jo. Sebenarnya sih domisili saya itu di Temanggung. Temanggung, cuma kegiatannya itu banyak di Wonosobo. Akhirnya yo riwari lah kan gitu. Riwari sama istri kan gitu. Alamatnya di ini ya, Temanggung ya. Di Temanggung ya. Kalau di Wonosobo juga ada apa? Tempat terapi juga. Terapi juga, herbal juga, itu di mana? Di Kertek, di Gletusari RT 3 RW 3, Kertek Wonosobo, di Wonosobo. Kalau di Temanggung di Desa Gandulan. Desa Gandulan ya. RT 1 RW 1 Gandulan Barat Temanggung. Itu cuma dibagi aja waktunya. Kalau di sekarang sih akhir-akhir ini lebih banyak di Temanggungnya. Hari Senin sampai Kamis di Temanggung, Jumat sampai Ahad itu di Wonosobo. Berarti jalan semua ya, dua tempat ya. Insya Allah, doanya aja. Baik, tentunya dari pendalaman kopdar ini ya di LKP Lebah Mas ini, apalagi beliau ini sama istrinya nih, soalnya sepaket ya. Tentunya dari materi yang disampaikan tadi dari pagi sampai zuhur ya, kan ada bobot materi yang disampaikan. Nah, ini kira-kira gimana kesannya tentang materinya ya. Terus dengan pola jadwal kopdar ini, apakah sangat setuju atau bagaimana? Dan tentunya langsung sekalian disambung dengan harapan ke depan ya. Kesan dulu, nanti harapan ke depan bagaimana, mengusulkan untuk sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan materinya bagaimana itu. Monggo silakan Pak Jo. Masya Allah ya, maksudnya untuk program manajemen dari LKP Lebah Mas ini juga saya pertama baca di BC itu di grup, kan ada grup alumni Bekam ya, terapi Bekam di Wonosobo itu di Hotel Ikhwan itu ada 10 orang, dan saya baca di grup PBI itu ya, grup pemuda itu apa? Nah, itu kan anggota muda PBI itu kan ada kopdar istilahnya kopdar untuk pendalaman. Saya melihatnya di sisi ininya aja, kopdarnya itu malahan kan gitu. Di sisi kopdarnya itu, masya Allah saya berpikir kan LKP Lebah Mas itu sudah lumayan dikenal dan besar kan gitu, udah satu sin atau yang dimana itu bisa dikumpulkan minimal kan gitu. Misalnya dilihat dari kuotanya 25 orang kan lumayan kan, bisa silaturahim, kenal mungkin dengan yang lain-lain, bisa bertemu. Itunya di situ, apalagi ditambah lagi dikasih bonus materi kan gitu. Nah, itu yang pribadi saya itu bisa memberi motivasi untuk berangkat untuk acara ini. Kalau masalah program acara ini sih menurut saya luar biasa kan itu. Satu, untuk menjalin silaturahmi antar alumni yang
alumnus dari LKP Lebah Mas, entah itu dari apa namanya terapi pekam atau terapi akupunktur atau terapi-terapi yang lain, metode-metode yang lain bisa dipertemukan, itu luar biasa. Yang itu banyak kota di Jawa Tengah atau di kota-kota yang lain bisa dipertemukan, nanti saling mengenal. Dan apalagi tadi disampaikan bagaimana kita itu menjalin ukhuwah kan gitu, menyatukan kan gitu lewat wasilah dari Pengobatan ya. pengobatan mengenal dari LKP Lebah Mas. Berkembang jariah itu terus insya Allah kan itu. Terus kesannya gimana tadi? Kalau kesannya itu menurut saya sih bagus, program ini bagus, apalagi mungkin bisa di-upgrade lagi untuk apa namanya konsep acaranya atau apa lagi gitu kan. Kalau dari sisi apa namanya Tempat itu kalau tempat ya cukup lah gitu, cukup kalau untuk awal ini kan gitu. Mungkin kalau berkembang nanti semakin tertarik dengan udah ada berjalan namanya ini lagi awal kan mungkin orang mau berangkat juga saya mangu-mangu kan gitu. Apa sih kalau kopdar paling kayak gitu kan gitu. Ternyata begitu mengikuti dikasih daging-daging kayak gitu mungkin jadi penasaran. Kalau ini misalkan kok jadi dibuat program berkelanjutan ya mungkin udah seneng-seneng aja kan gitu. Kan gitu entah nanti 1, 2 atau 3 bulan gitu kan. 2 bulan program itu dan nanti masalah materi-materi ya mungkin kalau saya pribadi sih kalau metode-metode terapi sudah banyak di luar sana, metode teknik pelatihan metode terapi itu banyak, mungkin lebih di-upgrade lagi masalah keilmuannya aja ya. Lebih keilmuan, apalagi diagnosa apa kan banyak di luar sana itu banyak istilahnya dia ikut pelatihan langsung praktek gitu kan. Yang penting tahu metodenya aja, prakteknya kayak gini tapi secara ilmu masih minim gitu loh. Itulah mungkin analisa ya. Saya pribadi juga seperti itu, merasakan wah Masya Allah ilmu kesehatan ternyata luas. Apalagi tadi disampaikan juga masalah keluasan berpikir, wah itu menampor saya. Wah Masya Allah kan gitu. Ini kan kita jadi dengan hal seperti ini kan kita jadi termotivasi lah. Alhamdulillah. Terus di-upgrade terus, apalagi kok ada program istilahnya lewat kopdar atau nanti kopdarnya seperti apa, dikasih materi seperti itu kan ya alhamdulillah lah positif gitu. ya. Dari LKP Lebah Mas memberikan fasilitas seperti itu alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan bisa berlanjut aja lah. Positif ya insya Allah ya pandangannya ya. Paling enggak Pak Jo nanti kan cerita sama teman-teman lah ya. Gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya kan eman-eman lah, dimaksimalkan maksudnya. Eman-eman gitu. Teman-teman maksudnya sayang kalau nggak diikuti sayang itu eman-eman. Luar biasa maksudnya walaupun waktunya hanya durasinya itu cuma berapa? 2 jam kan? 2 jam itu tadi misalkan dikasih materi yang awal itu aja sebelum apa namanya itu yang tadi manusia itu kan. Itu aja udah pada ini kan gitu. Masih kurang kan gitu. Apalagi nanti berlanjutan. Eman-eman mungkin bagi teman-teman yang lain mungkin belum bisa menghadiri untuk kopdar yang perdana ini, mungkin ada misalnya ada jadwal lagi diusahakan iman-iman itu untuk materinya itu luar biasa. Itu kalau sudah ke arah Zub ya, misalnya membahas tentang ruqyah ya, itu satu pertemuan bahas itu aja nasnya, dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya itu justru lebih detail lagi. Nah ya makanya kan itu tadi ada yang bicara akal di luar di luar fisik atau apa itu kan. Ya itu kan lebih didalami lagi mungkin ya itu kebanyakan ya taunya metodenya seperti ini tapi secara ilmunya seperti itu nggak tahu ini. Terus dicoba kayak gini ternyata nggak ada kesembuhan, ternyata ada solusi lain. X-nya itu loh tadi disampaikan itu juga baru juga lah itu dapat wawasan ilmu baru juga. Itu. Harapannya sih kalau harapannya sih mungkin evaluasi ini baru perdana di berjalan mungkin 2-3 kali, mungkin dari manajemen juga bisa mengevaluasi lah sama-sama kan gitu, bisa kekurangan dan kelebihannya ya nanti sembari berjalan mungkin gitu kan. Berjalannya waktu ya. Ya harapan kita sih mudah-mudahan ya berjalan lanjut itu loh. Dari segi itu ya kopdarnya itu juga menambah silaturahim dan ada bonus ilmu-ilmu itu yang jelas itu tadi. Apalagi ada bonus yang lain ya. Bonus yang lain luar biasa. Makanya itu salah satu rezeki ya gitu kan. Apa namanya dari silaturahmi itu kan pasti ada rezeki di situ, ada rezeki kasih ilmu itu kan. Mendapatkan ilmu. Masya Allah luar biasa sih. Baik, berikutnya tentunya ini buat pemirsa yang nonton di video ini ya, di channel ini. Nah, ini kan bicara masalah pengobatan ya. Nah, silakan Pak Jo untuk menyampaikan terkait dengan teknik terapi yang dilakukan di 2 tempat ya.
di Temanggung Iya. sama di Wonosobonya ya. Iya. Nah itu kan berbagai jenis nanti disampaikan. Kemudian bagi pemirsa ya khususnya yang di Kretek dan Temanggung ya, paling enggak kalau menyaksikan video ini ya sailah yang terdekat lah ke beliau ya, kayak gitu. Nah, monggo silakan jenisnya apa saja. Ya. Nanti ada pertanyaan berikutnya untuk alamat dan Ya. nomor HP. Ya silakan. Untuk tempat kami praktek itu juga menyediakan herbal, di situ ceria herbal dan terapi itu untuk namanya itu kan. Iya, itu. namanya ya. Ya, memang Ceria aktivitasnya Herbal itu Terapi. sering Iya. di Wonosobo ya di komunitas pengobatan ya saya bergabung ya itu tadi intinya bersilaturahmi di semua komunitas dakwah kesehatan apapun kita situ ya, itu tadi saling mengenal makanya Mohon banyak. maaf, tadi ada kalimat ceria ya, ceria. Paling enggak kan untuk mengambil nama ceria itu kan ada filosofinya ya, atau Ya, gitu. sejarahnya ya. Barangkali ada nilai yang memang kok bisa gitu loh. Apakah di situ ada indikasi tujuan supaya pasien masuk ke ceria atau bagaimana kan dari yang memberikan nama ini ya, monggo. Berawal itu ceria itu kan istri itu kata Allah memiliki apa lembaga pendidikan itu PAUD Oh iya pendidikan namanya klub ceria. Ceria itu istri kalau filosofinya itu ceria itu cerdas, energik, riang, islami, amanah. Oh gitu ya, Masya Allah. Ya, kan Itu diulang coba satu. Ceria itu cerdas, ya, energik, energi, riang, riang, islami, islami, amanah. amanah, Insya Allah. Kan itu. luar biasa filosofi. Itu istri yang membuat dulu nama itu kan itu. Itu brand juga ya, termasuk Ya, alhamdulillah brand kalau lembaga di ya. kalau di wilayah Kretek untuk lembaga PAUD Klub Ceria ya masyarakat adalah alhamdulillah itu loh dipercaya gitu. Istilah gitu. Cuman karena ada pandemi terus kita ini lagi Vakum juga sementara ya. bingung untuk memberikan materi ke anak-anak itu kan. Itu makanya terus di herbalnya itu ya udahlah kita pakai ceria aja yang ini gitu. Ya sama aja sih sebenarnya gitu. Gitu aja gitu. Nah, terus Istri sebenarnya yang nama itu kan gitu. oh gitu, iya. Nah itu jenisnya apa saja coba disampaikan biar nanti pemirsa kan melihat, oh ternyata Pak Jo banyak ini menunya gitu kan, ya penting itu ya. Monggo. Kalau terapi ya alhamdulillah Allah izinkan saya belajar itu bekam, terus totok punggung, terus bioelektrik, terus gurah tadi. Gurah ya? Ya gurah pernafasan. Oh gurah yang hidung itu. Gurah yang cengir apa ya istilahnya? gitu. Gurah hidung ya. Sama istri juga bekam, istri. Istri juga ikut dulu pelatihan dua-duanya di sini. Dulu istri di sini, dulu udah di sini istri ikut. Gitu kan. Cuma istilahnya dulu berawal untuk ikut yang berhologram itu, istilahnya kita ingin mengenal lebih itu aja kan. Dari standar PBI itu seperti apa dulu kan bekam atau bekam itu kan. Oh iya ya. Yang penting ya itu tadi saya sampaikan. Yang penting tahu tekniknya aja. Itu dikop, dicodok gitu. Nah, secara detail tentang kalimat ternyata ya ini dari bekam ini malah termotivasi untuk terinspirasi untuk menggali terus tentang ilmu kesehatan dari bekam. Kalau yang lain-lain sih dulunya yang penting metode praktiknya bisa kan gitu. Nah, dari pelatihan di Lebah Mas itu saya awal masih di sana itu ternyata disampaikan membuka mindset ya. Membuka mindset betul-betul membuka mindset. Merasa dolim, merasa berdosa dulu saya bekam tahunya kayak gini gitu kan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah lah subhanallah gitu kan. Dipertemukan dengan LKP Lebah Mas istilahnya kan gitu. Dari teman sih informasinya saya nyari-nyari saya pengen pelatihan yang apa namanya berhologram sertifikat ya terus ada yang menginformasikan itu di sini LKP Lebah Mas itu. Terus saya daftar ke Kodarullah pandemi dulu peserta awal itu 20 orang mau berapa? Akhirnya cuma 4 orang Pak. Di sini saya terus orang Bobot-Sari, terus Cilacap sama Purwokerto Pak. Gitu. Nah itu untuk pelayanan kami kalau di ini Temanggung atau di apa Wonosobo, bekam, totok punggung, bioelektrik terus gurah. Ya itu masih di dari situlah bekam. Istri juga melayani ikhwan akhwat. Istri. Gitu ya, alhamdulillah. Lengkap loh ya. Jadi andai kata ada pasien suami istri, kan suami bisa ditangani Pak Jo, kemudian istri sama istrinya khususnya bekam, ya. Suami istri bisa bekam. Itu kalau yang lain. Baik, berikutnya ada pesan atau ada ke depan, kemudian dilanjut dengan kalau ada pemirsa ini di sekitar Kretek dan Temanggung kan tentunya misalnya mau cari alamat kan
harus tahu alamat dan nomor HP yang jelas. Oh gitu. Ya, silakan Pak Jo untuk menyampaikan. Ya, ada yang kelupaan tadi. Iya, tadi. Alhamdulillah berkenalan dengan LKP dan Ustadz Nursin itu diberi amanah untuk dulu membuat acara pelatihan di Wonosobo. Tanggal berapa bulan tahun 2021 ya? Oktober ya. Oktober, alhamdulillah berjalan baik. Terus ada peserta, makanya di Wonosobo ada grup alumni komunitas ya. Alumni dari LKP Lebah Mas. Mudah-mudahan dari situ bisa berkembang lah. Dari situ nanti bisa ditularkan mungkin teman-teman yang sudah ikut perdana di Wonosobo, Ustadz Nursin bersedia untuk tindak ke sana, alhamdulillah subhanallah. Itu nanti bisa kolaborasi lah kan gitu nanti untuk acara pelatihan program di Wonosobo kalau memang memungkinkan gitu monggo nanti kita bisa kolaborasi gitu. Dan selanjutnya kalau untuk alamatnya kalau di Wonosobo di Desa Gletosari Desa apa? Gletosari ya. RT 3 RW 3 Kretek Wonosobo. Timur Pasar Kretek persis. Timur Pasar Kretek. Itu yang mudah dicari ya. Timur Pasar Kretek ya. Itu belakang Tugu Besi Moro Seneng. Depan Masjid At-Taqwa. Itu di Wonosobo. Kemudian yang Temanggung. Di Temanggung di Desa Gandulan. Desa Gandulan, RT 1 RW 2 Gandulan. Kecamatan Kaloran. Kecamatan apa? Kaloran ya. Temanggung. Ya. Nah, untuk ancur-ancur yang lebih mudah kayak tadi kan di Wonosobo kan pasar ya. Itu nah ini apa itu? Kalau di Temanggung itu di Desa Gandulannya. Oh, balai desa dekat. Masih di pusat desanya gitu lah ya. Pusat desanya ya. Gandulan. Kota desanya lah ibaratnya ya. Di Gandulan nanti ada masjid. Itu desa itu. Oh iya, tanya apa namanya? Ceria apa tadi? Pak Jo sama. Kalau di Temanggung belum terlabel ini. Oh gitu. Cuman berawal sih kalau di Temanggung berawal ditahu di di media sosial itu kan. Saya sok terapi gitu terus teman-teman yang di Temanggung itu. Oh iya. Jadi mau yang terapi dikenal lain mungkin izin kan gitu. Akhirnya tahu terus saya di Bekam pingin terapi aja sama Pak Jo gitu. Pas saya pulang aja gitu. Berawal dari situ. Oh iya. Gitu. Terus akhirnya saya menyediakan juga di sana. Iyalah. Tempat kan penting ya. Kenyamanan gitu ya. Nah itu brandnya yang dikenal di Temanggung Pak Jo aja gitu. Iya sama. Oh gitu. Ya. Nomor teleponnya WA-nya itu biar diingat oleh pemirsa. Di samping alamat itu tadi bisa menghubungi lewat WA atau telepon reguler sama nomornya 0822 2616 3302. Ulangi ya sekali. 0822 2616 3302. Gitu ya. Iya, itu. Demikian pemirsa, alhamdulillah, masya Allah, bincang-bincang dengan tamu ya, dan teman dan alumni juga ya, masya Allah, ini luar biasa sekali dengan Pak Jo dan istri. Dan untuk pemirsa ya, tadi kalau ada pasien di sekitar Kretek dan Temanggung, juga di luar kota, di luar pulau ya, kalau ada saudara yang di sekitar Kretek dan Temanggung ya, itu silakan nanti menghubungi beliau ya. Tempat terapinya insya Allah sudah cukup lah ya, memadai ya, layak lah insya Allah ya, itu bisa menghubungi beliau ya, dan lebih dekat kan lebih bagus insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan informasi ini itu bermanfaat bagi pemirsa semua. Maka kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.